Kali ini kita akan melihat sebuah keris LUK 11 yang luar biasa indah di pameran dan bursa keris Surabaya 2024. Nah, kali ini kita melihat-lihat suasana bursa ya di pameran dan bursa keris di Surabaya, di Balai Pemuda tepatnya ya. Nah, nanti kita akan melihat sebuah keris yang menarik. Tadi saya sempat melihatnya. Rahayu. Nah, ini kita di pameran keris di Balai Pemuda ya. Kita di bursanya. Ini kita di tempat Mas Wildan ya. Kebetulan tadi ini ada keris yang sangat menarik. Nanti kita akan coba tanya-tanya ya tentang keris tersebut ya. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya langsung saja kita tanya ke beliaunya. Mas Wildan, saya mau nanya keris yang satu ini ya. Ini ada yang sangat menarik. Oke, Mas. Bisa mungkin diambil. Mau tanya-tanya ya. Nah, ini kalau tak lihat ini memang idenya ori ya, terutama bagian odo-odonya sangat ekstrim ya. Ini kalau boleh tahu asal usulnya keris ini dari mana, Mas? Ini dari salah satu kolektor Jogja. Ini dulu pernah tampil di keris Kamardikan di Candi Bogor. Untuk nominasi juga. Ini keris Kamardikan yang garapnya top, garap ekstrim ya. Ya. Kalau boleh tahu ini karya siapa? Ini karya Mpu Heru Ngelawisan Muntilan. Oh, Mpu Heru Muntilan ya. Oh, ya. Ini rongkonya istimewa juga. Itu rongkonya ya. Oh, ya. Ya, itu boleh tak shoot untuk lebih detailnya, Mas ya? Monggo, oke. Dan ini adalah detail bilah kerisnya ya, sebuah keris LUK 11 karya Mpu Heru ya dari Muntilan Yogyakarta ya. Nah, jadi ini yang istimewa. Jadi selain materi besi dan tempaan pamornya yang bagian bawah tadi, itu adalah garapnya ya, terutama bagian odo-odonya yang cukup ekstrim dan sangat rapi ya, dan sangat indah ya. Termasuk tempaan pamornya pun juga sangat indah ya, itu di bagian belakang ya. Dan ini memang ricikannya cukup lengkap ya, jadi kembang kacang, jalen, lambe gajah, sogokan 2, gereneng ya, serawean ya, bahkan itu ada lisgusen ya. Nah, ini biasanya sih orang-orang masukkannya ke dapur Sabu Inten ya. Dan kalau kita perhatikan detail ricikan dan rancang bangun secara keseluruhan, ini memang sebuah mahakarya yang sangat indah ya. Oh ya, saya boleh minta izin shoot beberapa keris yang di sini. Ini dimaharkan Mas ya semua ya di sini. Dimaharkan Mas, ini beberapa punya saya, beberapa punyanya Mas Waluyo ini juga. Oh, Mas Waluyo itu ya. Ya, boleh tak monggo Mas. Satu persatu ya. Nggih, matur nuwun. Mas ya. Nah, ini adalah keris-keris yang ada di bursa ya. Jadi teman-teman bisa melihat ya. Di sini juga banyak keris-keris sepuh ya, dan beberapa memang cukup langka juga ya. Itu ada keris yang dengan LUK Megantoro ya, tapi yang LUK 5 ya. Juga ada pamor-pamor yang cukup unik juga ya, dan jarang ditemukan ya. Jadi teman-teman selain bisa lihat-lihat, bisa nanya-nanya ya, dan kalau tertarik memang bisa memahari di sini ya. Ini ada salah satu keris LUK 13 ya, sebenarnya sengkelat itu ya. Dan salah satu kelebihan kalau kita ingin memahari sebuah keris di bursa seperti ini, kita bisa nanting secara langsung ya, dan bahkan nanya-nanya secara langsung ya. Jadi enak lah, jadi nggak khawatir lah ya. Dan di sini pun ada banyak pilihannya ya. Nah, ini ada beberapa tombak juga ya. Tombak yang mungkin cukup jarang ya, itu ada pamornya ada telu ya, ada yang bilang Tejo Binurung itu ya. Dan ini juga ya, sebenarnya udan emas ya. Selain itu, dengan datang ke bursa seperti ini, kita juga bisa belajar lebih mudah ya. Jadi kalau kita tahu istilah-istilah di buku yang mungkin awalnya kita belum paham tentang pamor, tentang bentuk ricikan, kita akan mudah paham ya dengan megang langsung ya. Nah, ini kita di lapaknya Pak Dekat ya. Di situ ada beberapa teman juga ya yang di sini ya, dan ngopi di pojok sini tadi itu ya. Nah, ini juga ada beberapa pusaka, itu ada banyak angklung ya itu ya, dan keris-keris yang lain juga ya, dengan pamor yang cukup unik juga ya. Dan mungkin itu saja dulu dari saya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya.